Kita memang makhluk hidup yang diciptakan paling sempurna, tapi tidak ada pribadi yang sempurna di dunia ini. So, love yourself. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Hafid dengan NIM 2484130020 dari kelas BKI 1A. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk mereview buku inspiratif dengan judul Love Yourself karya dari Relevantina Juniarti. Selanjutnya saya akan mengungkapkan identitas dari buku Love Yourself karya Relevantina Juniarti. Penerbit Kesar Media Pustaka tahun 2020, nomor ISBN 9786025964220. Jumlah halaman ada 234 halaman. Selanjutnya yaitu alasan memilih buku. Sebenarnya alasan saya memilih buku ini karena tema yang diangkat itu sangat relevan dengan tantangan yang sering dihadapi oleh banyak orang, apalagi dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari, terutama terkait dengan rasa percaya diri dan penerimaan diri. Di tengah tekanan sosial dan ekspektasi dari lingkungan sekitar, banyak orang merasa kesulitan untuk mencintai diri mereka sendiri. Dan setelah saya membaca buku ini, ternyata buku ini tuh menawarkan perspektif yang positif dan motivasional tentang pentingnya menghargai diri sendiri terlepas dari penilaian banyak orang lain. Seperti itu. Selanjutnya yaitu sebenarnya tujuan saya memilih buku ini untuk lebih memahami konsep mencintai diri sendiri dengan cara yang sehat. Saya juga berharap buku ini memberi saya panduan dalam mengembangkan rasa percaya diri dan menerima diri dengan segala kelebihan dan kekurangan saya. Selain itu, saya memperdalam pemahaman saya tentang pentingnya penerimaan diri sebagai langkah awal untuk hidup lebih bahagia dan damai. Selanjutnya yaitu sinopsis dari buku Love Yourself. Buku ini tuh mengajak para pembaca untuk membangun dan menguatkan rasa cinta terhadap diri sendiri. Dalam buku ini juga, penulis tuh menekankan bahwa pentingnya penerimaan diri sendiri. Meskipun dunia seringkali melihat kita dengan sudut pandang yang berbeda, tetapi sebenarnya mencintai diri sendiri itu bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang penerimaan segala kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri kita. Buku ini juga ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Jadi saya yakin siapapun yang membaca buku ini pasti akan paham dengan kata-kata yang disampaikan oleh penulis. Ada salah satu hal yang sangat menarik dalam buku ini, yaitu cara penulis menggambarkan bahwa mencintai diri sendiri bukan berarti menunggu untuk menjadi sempurna. Di sini penulis juga mengungkapkan dengan cara yang sangat bagus gitu, yaitu cara cinta sejati kepada diri sendiri adalah ketika kita bisa menerima ketidaksempurnaan yang ada di dalam diri dan tetap berani melangkah dengan penuh percaya diri. Ini juga yang membuat saya berkesan karena seringkali kan kita terjebak dengan pemikiran kita tuh harus jadi lebih baik dari orang lain. Padahal di sini penulis tuh menyarankan untuk berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain dan fokus pada apa yang diri kita bisa. Terus ini juga memberikan pemahaman kepada saya tentang pentingnya self-compassion atau kasih sayang terhadap diri sendiri dan bagaimana itu bisa membawa perubahan positif dalam hidup saya. Selain itu juga buku ini tuh dilengkapi dengan panduan atau cara-cara kita untuk melakukan apa yang diperintah dalam buku. Maksudnya kayak kan buku ini kan mengajarkan kita cara mencintai diri sendiri ya. Nah di buku ini juga ada panduan untuk mencintai diri sendiri gitu loh, kayak ada cara-caranya. Jadi buku ini tuh bukan hanya sebagai bahan bacaan, tetapi juga ada panduan yang dapat dipraktikkan langsung di dalamnya. Dan setelah saya membaca buku Love Yourself, saya juga mulai mengimplementasikan banyak poin penting yang diajarkan dalam buku ini, terutama terkait dengan pentingnya penerimaan diri. Salah satu yang saya coba terapkan adalah berhenti membandingkan diri saya dengan orang lain, karena sebelumnya saya sering merasa minder atau kurang percaya diri, karena ketika melihat orang lain itu saya jadi memikirkan kekurangan diri saya yang masih banyak banget.
terutama ketika saya melihat orang atau teman saya yang lebih sempurna. Buku ini juga mengajarkan saya untuk fokus pada perjalanan pribadi saya dan merayakan pencapaian kecil yang saya raih tanpa rasa perlu membandingkan diri. Jadi ketika saya sudah mencapai hal baru, walaupun sekecil apapun, saya mencoba untuk merayakannya dengan cara saya sendiri. Selain itu juga, saya juga mulai lebih sadar akan pentingnya self-compassion yang tadi untuk memberikan kasih sayang kepada diri saya sendiri. Jadi saya tuh setelah membaca buku ini sudah mulai menyadarkan bahwa saya selama ini tuh kurang memberi kasih sayang kepada diri saya sendiri. Dan ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan, saya berusaha untuk tidak menghakimi diri saya sendiri secara keras. Sebagai gantinya, saya memberikan ruang untuk belajar dan tumbuh lebih baik dari setiap pengalaman. Saya juga mencoba untuk merasa tidak tertekan oleh standar atau ekspektasi dari orang lain. Buku ini juga sebenarnya memberikan saya panduan untuk lebih mindful dalam menjaga pikiran positif. Ternyata setelah saya melakukannya, ini dapat memberi saya rasa lebih damai dan meningkatkan kualitas hidup saya sedikit demi sedikit, karena saya juga sudah mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang saya lakukan, yaitu seperti saya sering menghakimi diri saya sendiri, sering menyalahkan diri saya sendiri, sering merasa bahwa diri saya itu tidak berguna sama sekali. Seperti itu. Terus ada kata-kata dari buku ini yang membuat saya lebih semangat dan membuat saya lebih terinspirasi, yaitu kita memang makhluk hidup yang diciptakan paling sempurna, tapi tidak ada pribadi yang sempurna di dunia ini. So, love yourself. Mungkin cukup sekian yang dapat saya review dari buku ini, dan juga saya memberikan pengalaman-pengalaman setelah saya membaca buku ini. Cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.